leader menganjurkan mari kita bersatu, maka rakyat akan bertanya, Anda berdua sudah bersatu atau belum? Loh, ini emang nggak bersatu Pak sekarang Pak? Berbagai expectations of many people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Harbers, ini adalah hari yang spesial untuk kita bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ke Kota Tegal yang ke-442. Dan di podcast ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu dari pengamat kebijakan kota ada Pak Abdullah Sungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Sungkar? Alhamdulillah. Dan kita didampingin oleh Wakil Direktur 4 Politeknik Harapan Bersama, Pak Ginanjar Wirosasmito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Nah ini akan selama beberapa menit ke depan akan ada tema-tema yang menarik untuk kita khusus perbincangkan tentang isu di Kota Tegal sendiri. Menurut Pak Abdullah Sungkar, kan Tegal sedang sedang berkembang nih secara pembangunan, mungkin pembangunan di mana-mana. Menurut pandangan Bapak, bagaimana kebijakan-kebijakan tentang pembangunan Kota Tegal saat ini, Pak? Ya, setiap kebijakan kepala daerah tentu berdasarkan janji kampanyenya yang dia ucapkan. Kemudian dari janji kampanye ini, setelah menjadi wali kota terpilih, dirumuskan di dalam sebuah RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah, dalam hal ini Kota Tegal. Nah, kita bisa melihat dari rencana itu bagaimana implementasinya. Nah, biasanya masalah itu timbul pada tahapan implementasi. Ketika sudah direncanakan dengan baik, kemudian implementasinya secara teknis mungkin tidak sesuai sebagaimana yang diharapkan, nah, itu mulai terjadi gap. Nah, yang bisa juga gap ini berdampak kepada masyarakat. Ya, contoh yang paling kontemporer kan Malioboro-nya Tegal itu kan. Iya, Tegal City Walk. Ya, Tegal City Walk. Mungkin nanti kita bisa bahas itu. Siap. Kan mungkin kehadiran kampus dalam pembangunan kota itu juga harus berkontribusi ya. Bagaimana pandangan Pak Abdullah Sungkar juga nanti Pak Ginanjar tentang kampus itu bisa berperan nggak sih untuk pembangunan kota? Jangan sampai kampus menjadi Menara Gading, kalau dulu ada istilah itu ya, kampus menjadi Menara Gading dan seolah-olah jauh dari masyarakatnya gitu. Iya, kampus bukan sebaiknya, malah harus ya. Harus. Karena kan ada Tridharma perguruan tinggi kan, di mana ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian dalam pengertian secara luas adalah menjadi thinker, menjadi pemikir-pemikir di kampus itu, menjadi man of analysis, jadi manusia-manusia yang mempunyai kemampuan analisis. Itu adanya di kampus. Dan karena pembangunan kita juga ya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perencanaan Nasional itu pembangunan yang partisipatoris, jadi harus ada partisipasi publik. Gitu ya, Hanya masalahnya kadang partisipasi publik ini menjadi normatif. Yang penting kalau kelompok masyarakat ini sudah diundang, mungkin minta saja daftar undangan ke Kesban Limas, ya. Tokoh masyarakat siapa, LSM siapa, kemudian organisasi apa yang diundang, normatif itu diundang, sehingga hampir tiap acara temanya apapun juga, ya, yang diundang seperti langganan itu saja. Lebih formalitas gitu mungkin. Ini seharusnya pola ini sudah dirubah ke pola yang pendekatan yang partisipator. Iya, expertise approach ya. Jadi pendekatan yang berdasarkan pengetahuan.
Dan di situ peran kampus ya bagi Nanjar. Iya, jadi kampus itu kan punya kewajiban melaksanakan tridharma kan. Iya. Jadi selain ada sebenarnya kalau dalam arti konteks yang cukup luas, pengajaran juga nggak cuma di kampus saja, kita harus turun kelas, ke iya. kelas itu kan kalau apalagi vokasi ya. Iya. Kelas itu benar-benar bukan hanya saja di kampus tapi benar-benar di luar, di terminal kayak atau di rumah sakit dimanapun itu, bahkan ada kelas-kelas lain di situ. Nah, demikian juga dengan riset ya. Jadi tadi Pak Abdullah sempat menyinggung mengenai pengabdian masyarakat, itu cukup bagus sekali dan kita kalau coba gali mengenai riset ada pilar di situ tentang penelitian. Iya. Ya semestinya memang kampus itu berkolaborasi dengan pemerintahan. Nah, tinggal pemerintahannya memang ini mau membuka diri. Jadi kira-kira sebenarnya society di Kota Tegal, governance di Kota Tegal, government-nya juga ini butuhnya apa nih? Nah, kita mau ngerjain apa kan nggak tahu kalau seandainya tidak ada keterbukaan nih dari kebutuhan atau dari government needed ya. Dari kebutuhan pemerintahan terkait dengan mungkin kesehatan lah, Iya. atau terkait dengan kebijakan lah, atau terkait dengan IT ya. Memang butuh duduk bersama, kemudian kita rumuskan bersama kebutuhan-kebutuhan itu apa saja gitu. Iya. Jadi harus benar-benar sinergi gitu. Ini yang kita harapkan mas sebenarnya seperti itu. Kita menunggu lah ada momentum seperti itu untuk untuk kita bisa duduk bareng, bersama, ya. menyelesaikan secara bertahap dan tadi karakteristik normatif formalistik itu dihilangkan gitu. Jadi kita benar-benar rencanakan dengan baik, kita laksanakan, kita benar-benar monitoring dan evaluasi. Bukan Kalau hanya misalkan formalitas ada bukan itu. formalitas saja. Ini yang kita harapkan seperti itu sehingga pembangunan dan perbaikan-perbaikan yang ada di Kota Tegal ini benar-benar realistis terjadi. Itu gitu, Mas. Itu memungkinkan nggak Pak sebagai Bapak Abdullah Sungkar dulu di DPRD dan apa ya hal-hal yang bisa berkolaborasi dengan terutama kampus itu memungkinkan nggak sih terjadi maksudnya dan itu pintunya lewat mana mungkin kan kita juga kebingungan Iya, seringkali. kebijakan publik itu kan sangat tergantung pada policy maker. Iya. Nah, waktu saya kebetulan di DPRD itu, kami mengundang khususnya di bidang hukum. Kami mengundang sebagai tim ahli itu, misalnya Bu Hamidah Abdurrahman, kemudian beberapa pakar yang lain. Kita undang secara reguler sebagai pendamping dan sebagai penasehat ahli. Nah, kalau lembaga legislatif saja bisa melakukan hal ini, lembaga eksekutif tentu jauh lebih bisa. Iya. Hanya mau atau tidak itu Tergantung policy makernya itu ya. tergantung policy makernya. Oke. Dan selama ini kalau di kampus sendiri sebenarnya mungkin udah ada ya Pak Gin untuk Iya. untuk walaupun secara mikro ya kerjasama sama kampus sama pemerintah. Iya, tapi cuma dalam tataran proyek-proyek tertentu dan bersifat apa ya, insidental. Jadi tidak ada sustainability-nya. Iya, iya, Nggak iya, ada iya. keberlanjutannya. Jadi instan-instan aja hanya memenuhi by satu project. dua project selesai sudah gitu. Yang kita harapkan nggak seperti itu. Kita benar-benar membuka roadmap yang ada, blueprint-nya seperti apa, kita petakan bareng-bareng. Saya pikir Kota Tegal itu dengan punya atau memiliki banyak kampus itu potensi lah. Jadi Iya. kadang-kadang beberapa teman-teman di pemerintahan justru mempercayakan ke pihak eksternal, padahal pihak society atau katakanlah lingkungan yang ada di Kota Tegal Sudah. seperti kampus dan sebagainya cukup mampu untuk bisa diajak kolaborasi, diajak Iya. diskusi, dimintain untuk memberikan masukan, saran dan sebagainya, cukup mampu untuk itu. Nah, termasuk mengerjakan kerjaan-kerjaan yang cukup besar gitu. Jadi kita sih pengennya itu benar-benar dibedah dari perencanaan awal ya, begitu kan? Kita pengen tahu seperti apa, grand design-nya seperti apa, dan kita tahapan-tahapan untuk bisa mencapai atau finalisasi dari sebuah grand design itu seperti apa. Nah, peran kita kampus itu di mana? Nah, gitu kita baru bisa tahu nih kira-kira kita bisa kolaborasinya seperti apa. Oke. Itu mungkin ada kaitannya nggak ya Pak Sungkar tentang ini kan kita katakannya pimpinan kita 5 tahun sekali nih, maksudnya kebijakan ini kebijakan yang sangat parsial, yang sangat singkat. Dan tadi kita bilang tentang grand design kan butuh waktu nggak bisa 5 tahun. Iya. Itu
apa ya? Apakah karena itu terkendala itu jadi 5 tahun sekali kita harus berubah konsep, 5 tahun sekali harus berubah itu? Seharusnya tidak, karena yang 5 tahun sekali itu kan rencana pembangunan jangka menengah. Jangka menengah. Sedangkan jangka panjangnya itu kan 25 tahun. Nah, jadi, idealnya yang segmen-segmen 5 tahunan itu mengacu kepada perencanaan induknya yang 25 tahun itu. Sehingga ketika digantikan kepala daerah yang baru, maka yang berbeda itu hanya stylenya saja. Tetapi esensinya adalah sama. Ya. Karena esensi pembangunan di Kota Tegal itu kan sebetulnya simple, ya. Perdagangan, jasa, industri, dan maritim. Nah, tapi justru yang pokok ini terlupakan, ya. Atau ada program-program lain yang mengatasnamakan, ya. Contoh misalnya pembangunan-pembangunan yang dianggap atau diberi judul amazing, atau spektakuler, itu kan kemudian mengacunya ini nanti bisa mengundang investor, ini menarik minat bisnis dan lain sebagainya. Tapi niatnya baik kan Pak, maksudnya biar ada investor kan juga baik ya. Padahal apa? Investor itu akan datang dengan sendirinya tanpa diundang apabila daya beli masyarakatnya tinggi. Okay. Nah, kalau daya beli masyarakat tinggi kan jual apa saja laku, ya. Nah, otomatis investor maka akan tertarik masuk. Bukan kita memodali kota dengan berdandan sedemikian rupa agar investor masuk tertarik. Ini kebalik. Nah, jadi daya beli masyarakat dulu ditingkatkan. Nanti investor akan masuk, dan kalau investor sudah masuk, mereka akan membangun sendiri. Sehingga peran pemerintah itu hanya sebagai policy maker aja. Kalau ini kan hampir full didanai oleh APBD. Kebijakan yang amazing itu. Iya, semua dibiayai oleh APBD. Pihak swastanya tidak masuk. Bahkan pihak swastanya yang dimanjakan oleh APBD kita, yang seharusnya pihak ketiga dari dunia usaha itu juga ikut berkontribusi. Iya, ini mungkin berkaitan dengan yang Pak Abdullah Sungkar pernah tulis itu di Facebook dulu tentang bagaimana isu-isu kontemporer kota dan keterlibatan kampus agar ayo dong ngelirik masalah-masalah kota, isu-isu kontemporer kota, termasuk tadi tentang kebijakan. Mungkin kan bisa wilayah kampus untuk bisa membahas tentang itu, Pak. Itu bagaimana, Pak? Apa yang mau Pak Sungkar sampaikan sebenarnya? Iya. Mumpung ada wakil direktur 4, jadi nanti kita bisa. Itu kan saya memprovokasi ya, dalam tanda kutip, saya memprovokasi. Di Tegal banyak perguruan tinggi, banyak pakar-pakar, di dalam hampir semua bidang adalah di Kota Tegal ini. Tetapi tadi yang disampaikan Pak Ginanjar, ayo dong kita mau dilibatkan apa? Nah, ini kalau boleh saya sarankan Pak Ginanjar, dibalik. Pemkot ini loh, kami punya keahlian ini. Anda harus beli. Jangan beli dari luar, Anda harus beli dari kami. Kita yang menyodorkan. Iya, kami kan bayar pajak. Ya kan? Bayar pajak, kemudian ikut berkontribusi mendidik remaja, pemuda Tegal. Kami lebih berhak dong dari yang lain. Oh, ini harus lelang. Nah, kami siap ikut lelang. Gitu. Jadi mengajukan proposal pihak perguruan tinggi ini aktif, jangan menunggu diundang, tetapi lebih agresif di dalam menawarkan produk apa. Mungkin ya misalnya Poltek punya ekspertis keahlian di bidang sistem akuntansi berkomputer, misal seperti itu ya.
Pemkot, ini loh kami siap mendukung sistem akuntansi Anda dari mulai kelurahan, kecamatan, link sampai kota. Kami siap garap itu. Tawarkan ini. Jadi hal-hal semacam itu bisa dilakukan oleh kampus. Ya. Juga keahlian-keahlian individu dari para dosennya itu bisa ditawarkan ya, di dalam melakukan upaya-upaya pembangunan yang lebih, karena kan kembali ke sistem pembangunan nasional itu kan ada dua ya, pendekatannya, pendekatan teknokratis dan pendekatan politik. Yep. Nah, selama ini lebih menonjol pendekatan politiknya. Nah, kalau pendekatan teknokratis itu kan yang bermain di dalam tanda kutip itu kan mestinya ya insan-insan perencana di Bapeda, kemudian stakeholder perguruan tinggi di luar seperti Pak Ginanjar. Ini kan ada teknokrat plat merah, ada teknokrat plat hitam kan. Perguruan tinggi ini kan teknokrat plat hitam. Iya. Ini kan sekarang lebih dominan. Lebih ke politisnya, Pak. Iya. Pendekatannya. Apalagi dengan sekarang ada istilahnya pokir, pokok pikiran Iya. Dewan. Ya. Yang saya sendiri kok heran, pokok pikiran kok keluarnya proyek. Ya kan? Kalau pokok pikiran itu kan keluarnya gagasan. Iya. Kalau keluarnya proyek, nah itu namanya pokok kegiatan. Atau menjadi pokoknya anak proyek, pokoknya anak kegiatan. Ini kan proyek. Termasuk dana aspirasi gitu-gitu ya, Pak. Termasuk dana, ya itu dana. Dulunya kan istilahnya dana aspirasi, karena banyak dikritisi oleh civil society itu, kemudian jadi pokok pikiran. Yang akibatnya rancu, hal yang seharusnya dilakukan oleh eksekutif dari mulai sistem perencanaan pembangunan dari kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota, ini sekarang paralel sejajar dengan legislatif. Bahkan masyarakat dalam bahasa Tegal itu suwen ngenteni Pemkot suka titip nang dewan. Nah, ini kan rancu jadinya kan sistem pemerintahan kita kan. Sehingga eksekutifnya menjadi setengah legislatif, legislatifnya menjadi setengah eksekutif. Akibatnya apa? Bargaining. You punya proyek mau lolos, proyek kita juga harus lolos. Ini yang terjadi. Ya. Kalau itu Pak terkait tadi kan kebetulan kan di sini Pak Gin juga sebagai dosen IT dan kalau nggak salah dulu kan juga pernah ya Poltek dilibatin tentang smart city gitu ya Pak. Mungkin bisa diceritain dan dulu kayaknya Pak Wali Kota kan wakil Wali Kota juga concern sama IT sebelum kemudian sekarang belum aktif lagi ya di gagasan smart city-nya. Bisa diceritain mungkin Pak Gin. Jadi gini Mas Gendra, pandangan saya ya, smart city itu kan bukan semata-mata teknologi. Teknologi adalah salah satu tools untuk bisa menjadikan smart city. Tapi membentuk smart city itu sangat kompleks menurut saya. Jadi ada di situ smart governance, tata kelola yang bagus dulu, smart people, orangnya bagus dulu, ya orangnya baik, society-nya bagus dulu, dan lain ya. Nah, smart city itu ketika kita dikonotasikan pada teknologi, itu hanya sebagian kecil dari tools untuk bisa menjadikan kota Tegal itu menjadi kota yang cerdas seperti itu. Nah, bagi saya ketika mengamati perkembangan kota Tegal terhadap kalau kita mau implementasi ke smart city ya, kita nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah muluk-muluk penerapan teknologi yang sangat hebat ya. Ketika di sisi lain pembangunan juga nggak merata gitu. Satu sisi, mohon maaf ini ya, satu sisi pemerintah sedang menggarap besar-besaran alun-alun, kemudian Malioboro seperti itu. Tapi di sisi lain, jalan yang menuju akses kampus kita atau sebelah terminal
Jalan Itu Mataram. berapa kali aja itu kita mahasiswa kita kecelakaan di situ, ada yang sampai gegar otak. Kita berusaha audiensi sudah kita lakukan. Kita sampai teman-teman mahasiswa akhirnya Aksi. empati mungkin ya terhadap temannya yang beberapa kali kecelakaan, dan masyarakat Tegal juga banyak mengeluhkan. Kita mahasiswa juga akhirnya menggelar aksi situ, tapi bersifat normatif saja, belum ada apa namanya eksekusi yang real gitu, eksekusi yang real untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah ini untuk bisa menuju smart city, saya pikir butuh kajian yang sangat komprehensif gitu ya. Jadi nggak sekedar penerapan teknologi saja. Percuma teknologinya itu bagus-bagus, hebat-hebat, ada misalkan penerapan AI, ada Internet of Things dan sebagainya, tapi ternyata akses untuk bisa memanfaatkan teknologi itu nggak maksimal gitu. Jadi nanti yang jadi adalah itu akan useless, akan sia-sia. Jadi hanya sekedar mengandalkan teknologi tapi tidak diimbangi oleh hal-hal yang bersifat fundamental. Di sisi lain, misalkan dulu Pak Wakil Wali Kota sempat menggulirkan mengenai konsep Smart City, ada juga mengenai integrated system untuk semua kantor kedinasan dan sebagainya. Saya punya experience ya untuk dilibatkan saat itu untuk membangun sebuah semacam sistem e-planning yang dimiliki oleh Kota Tegal saat itu. Itu juga menurut saya untuk bisa menjadikan integrated system di wilayah Kota Tegal butuh waktu yang cukup lama. Karena justru waktu itu banyak dihabiskan untuk membahas mengenai bisnis proses. Jadi Pak Wakil Wali Kota minta ada integrated system, ternyata di setiap departemen-departemen yang ada di Pemkot Tegal itu terhadap bisnis proses belum clear antara satu dengan yang lainnya, alurnya itu belum clear, sehingga untuk bisa mengintegrasikan, dulu saya punya experience di situ, membangun sebuah sistem begitu, kita presentasi di katakanlah orang A begitu udah benar, begitu di orang B salah, keliru, di orang C masih butuh tambahan dan sebagainya. Nah ini yang perlu di-clearkan dulu. Jadi untuk bisa mengintegratedkan sistem itu ya butuh hal yang clear dulu. Maka tadi saya sampaikan di awal, grand design itu memang harus clear dulu, termasuk bisnis proses dan sebagainya. Sebenarnya beberapa hal yang terkait dengan tawaran-tawaran kita tadi yang disampaikan oleh Pak Abdullah Sungkar, beberapa kali ditawarkan ya, kita sempat terlibat juga. Tapi tadi tidak sampai ke sesuatu hal yang mendalam, sesuatu hal yang memang fundamental. Katakanlah tadi terkait dengan bisnis proses, perencanaan yang bersifat substansial. Tapi pada hal-hal teknis saja yang kita dilibatkan gitu, kita akhirnya di hire untuk bisa terlibat dalam suatu pekerjaan tertentu. Yang penting ada produknya, gitu. atau ada aplikasinya. Padahal sekarang. itu merupakan tool saja menurut saya. Tapi yang fundamental ini yang memang sebenarnya perlu digarap benar, itu gitu. Jadi seolah-olah kita menunjukkan high teknologi seperti itu, tapi padahal hal yang di dalamnya, mendasar ini belum. betul, nggak optimal, begitu maksudnya. Karena mungkin di bisnis proses kan itu juga belum sampai teknologi ya Pak. Kita SOP, kita alurnya gimana di dalam itu, dan itu memang jadi PR sekali ya Pak di kota. Oke Pak, ini menarik sekali, dan mungkin dalam rangka ulang tahun Kota Tegal ada harapan-harapan tertentu mungkin dari Pak Abdullah Sungkar, juga dari Pak Ginanjar, tentang kita kan juga hidup di Kota Tegal dan besar di Kota Tegal, punya ekspektasi tentang Kota Tegal. Monggo silakan Pak. Iya, jadi kalau public expectation ya, jadi harapan-harapan publik itu pertama kepada leadership dulu. Kalau yang berkembang beredar di luar, bahkan sempat diberitakan ya, leadernya ini tidak harmonis, maka sebagian dari harapan kita ini sudah pupus jadinya ya. Karena leader itu kan contoh, teladan. Ketika misalnya leader menganjurkan mari kita bersatu, maka rakyat akan bertanya, Anda berdua sudah bersatu atau belum? Loh, ini emang nggak bersatu Pak sekarang Pak?
Iya, yang kenyataannya kan seperti itu. Oh, iya. Ya. Persoalannya apa yang tahu hanya mereka berdua. Hmm. Kita nggak tahu. Jadi, itu kan jadi nanti wali kota dan wakilnya, biar adil saya sebut dua-duanya ya. Iya. Wali kota dan wakilnya itu jadi tidak konsekuen. Mereka kan secara konstitusi wajib menganjurkan rakyatnya, wahai rakyat bersatu. Rakyat balik bertanya, wali kota dan wakil wali kota, Anda sudah bersatu atau belum? Itu suka tidak suka harus diselesaikan dulu itu. Itu kan harapan publik. Tadi Betul, ditanya betul. harapan publik, karena governance itu kan by example. Jadi sistem pemerintahan itu kan harus ada contohnya. Harus menjadi suri teladan gitu. Iya, itu harapan kita. Persoalannya apa, rakyat nggak mau tahu, ya. Karena yang tahu hanya mereka berdua. Tetapi hal-hal fundamental, sebetulnya tidak fundamental ya, hal-hal yang mungkin personal seperti itu harus selesai. Ya. Demi rakyat. Demi rakyat, para pemimpin itu sudah harus selesai dengan dirinya sendiri dulu, termasuk urusan-urusan yang seperti itu. Kemudian tadi sistem perencanaan. Saya 2 periode di legislatif, tetapi saya tidak suka kepada eksekutif yang lemah ketika berhadapan dengan legislatif. Ini sekarang ini saya melihat posisi eksekutif sangat lemah terhadap legislatif. Buktinya apa lemah? Buktinya itu legislatif itu sudah menjadi setengah eksekutif karena sudah menjadi bagian dari eksekusi, ya, walaupun tidak diakui, tetapi kenyataannya akan seperti itu. Nah, ketika APBD itu adalah produk dari eksekutif, APBD itu usulan dari wali kota, maka DPRD itu hanya melakukan fungsi pengawasan. Mana yang Anda setujui dan mana yang tidak Anda setujui, dan apa catatan Anda dari legislatif, cukup seperti itu. Bukan legislatif kemudian ikut, ini konstituen saya minta saluran, ini konstituen saya minta dikasih kursus ini. Tidak boleh seperti itu dengan alasan ini aspirasi. Ya aspirasi silakan disalurkan ke Masyarakat. ke wali kota, melalui Bapeda, melalui dinas, tidak kemudian sampai kepada satuan detail. Ya. Bahkan saya lihat, saya pernah di anggota DPRD ya, saya kok miris sekali. Ya. Misalnya ada seorang anggota dewan turun ke kampung bawa meteran ngukuri jalan. Ini sampean ini orang DPU apa anggota legislatif. Ini kan Mungkin pengen observe jadi atau riset. dia nggak paham fungsinya itu. Kalau menurut saya dia nggak paham, asal nyalek jadi kemudian selesai. Jadi dia nggak paham fungsi legislasi itu apa, mungkin dia nggak paham itu. Jadi katakanlah kalau ini alma mater saya sebagai alumninya, ya saya terus terang merasa miris dan malu melihat hal seperti itu. Sehingga kemudian tadi ekosentris ya dari yang disebut Pak Ginanjar, bagaimana mau dibikin sinkron ketika katakanlah misalnya dinas-dinas, kami sudah mengusulkan ini semua kepada Bapeda, tapi Bapeda itu menjadi tukang pangkas katakanlah seperti itu. Kemudian Bapedanya, kami sudah mengajukan ini semua, tapi dipangkas di tim anggaran, di TAPD. Jadi, nah hal-hal semacam ini sudah menjadi pembicaraan laten sejak lama, mungkin sampai sekarang. Ya. Ini yang betul harus selesai dulu, dan e-planning itu tadi bisa membantu menyelesaikan ini, karena kalau dibantu mesin itu kan peran manusianya jadi semakin berkurang. Ya. Peran manusianya kan pada substansi pemikirannya, pada polosenya. Kalau sudah pada polosenya, maka tinggal implementasinya kepada teknokrat-teknokrat itu. Dan kalau outputnya sudah
output perencanaan itu sudah masuk ke dalam sistem, maka nggak bisa dirubah lagi kan. Jadi seperti itu. Jadi nggak. Nah ini yang mungkin tumpang tindih. iya, sistem Salah-salahan perencanaan. gitu. Kemudian pada detail perencanaan ini juga sering rancu. Kadang orang menggunakan istilah tapi mungkin nggak paham istilah itu maksudnya apa. Seperti waktu pembangunan penataan ya Jalan Ahmad Yani yang konon ingin katanya seperti Malioboro. Nah, gitu. Itu kan yang buat andalan Pemkot, kemudian juga DPRD-nya ikut membantu, sudah ada DED-nya. Jadi itu kan sudah ada DED-nya. Jadi dasarnya ya. Iya, DED itu apa? Nah, harus tahu dulu DED itu apa. Jadi DED itu apa? Jadi kalau misalnya perencanaan ini jauhnya dari Tegal sampai Semarang, ya, DED itu sudah sampai Weleri. Ya. Sedikit lagi sampai ke Semarang. Artinya apa? DED itu ujung dari perencanaan. Itu bukan di awal berarti. Bukan, itu ujung. Namanya kan detail engineering design. Jadi sudah detailnya itu sudah siap untuk dilelang. Nah, sebelum itu yang harus dilakukan adalah melakukan riset. Melakukan riset di misalnya kalau koridor jalan itu Ahmad Yani, di riset dulu jumlah lalu lintasnya, lalu berapa, kemudian karakter pengguna jalannya seperti apa, bagaimana parkirnya misalnya, kondisi butuh atau enggak gitu kan. itu apa, ya, itu selesai dulu ya. Baru kemudian kalau riset ini sudah ada, naik ke namanya desain konsep. Nah, jadi konsepnya itu mau seperti apa? Oh, konsepnya mau seperti Malioboro, ya. Kalau konsepnya mau seperti Malioboro, bagaimana kondisi fisiknya ini, perbedaan fisiknya antara Malioboro dan Ahmad Yani itu apa? Oke, konsep ini selesai, ya, ketemu. Baru kemudian setelah desain konsep, baru kemudian masuk ke engineering design. Jadi gambar teknis yang masih bersifat agak makro, yaitu side plan, kemudian arus lalu lintas, kemudian itu tadi lahan parkir di mana. Kalau ini sudah selesai semua, baru yang terakhir itu DED, detail engineering design. Ini sudah selesai sampai di sini. Baru kemudian nanti dilelang menjadi pekerjaan. Ini enggak. Langsung nggak ada DED. riset, nggak ada desain konsep, nggak apa. Tahu-tahu ujuk-ujuk DED. Kemudian buat andalan sudah ada DED-nya loh ya. Nah, itu seperti itu Mas Indra. Jadi harapan kami ya yang seperti Mas Ginanjar juga dari perguruan tinggi, yang fundamental seperti itu selesai dulu lah. Itu harapan saya. Ya. Dan secara personal juga selesai dulu tadi ya. Secara personal selesai dulu. Ya. Sebelum kita membuat kebijakan. Jangan punya hobi sepeda motor kemudian semua jalan mau dijadikan arena sepeda motor. Itu namanya secara pribadi belum selesai. Ya. Oh gitu. Ya. Oh, mungkin di tempat lain kayak gitu. Ada yang seperti itu. Ya mungkin seperti itu. Oh ya, terima kasih. Kalau dari perguruan tinggi mungkin Pak Ginanjar harapannya untuk Kota Tegal, kota kita tercinta ini. Oke, Mas Gendra. Tadi saya meng-highlight apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah Sungkar ya. Jadi keteladanan ini menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi seorang pemimpin ya. Ada istilah, kalau guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari. Ya. Bahkan Rasulullah itu kan sebelum menyampaikan berbagai macam hal, beliau selesai dulu dengan semuanya. Beliau telah meneladani semuanya. Nah, ini bagi saya pribadi ya, butuh keteladanan masyarakat Tegal itu. Jadi masyarakat Tegal itu butuh keteladanan. Bagaimana cara mengelola baik itu aspek personality
baik itu aspek manajerial, baik itu segala macam aspek. Kalau yang terkait dengan ini kan leadership ya, memimpin kota kan, berarti harus clear dengan semuanya, memberikan keteladanan kepada semuanya. Ya, itu yang pertama yang mungkin bisa saya highlight. Yang kedua, terhadap mengenai pengembangan dan pembangunan yang ada di Kota Tegal, kita berharap melihatnya satu secara fundamental dulu, yang kedua secara komprehensif. Secara fundamental, hal-hal yang memang berkaitan dengan aspek-aspek dasar, contoh misalkan tadi ada wacana bangun sistem, bangun smart city dan sebagainya, itu ya hal-hal yang terkait bisnis proses, pedoman, alur, mekanisme, tata cara, clear dulu lah. Sebelum itu clear nggak akan bisa membangun integrated system. Sama ketika Pak Sungkar tadi menyampaikan yang terkait dengan pembangunan Ahmad Yani untuk dijadikan sebuah percontohan atau katakanlah miniatur Malioboro begitu ya. Nah ini hal yang fundamental, ini clear dulu, selesai dulu semuanya. Nah yang komprehensif ini harus menyeluruh, maksudnya tadi dicontohkan katakanlah sebagai ikon Kota Tegal, alun-alun Kota Tegal, kemudian Pancasila katakanlah ya, dan juga Malioboro saat ini. Nah komprehensif ini maksudnya gini, pembangunannya apakah memang di situ lebih urgent dibandingkan yang lainnya, di daerah-daerah di lain, daerah yang lain yang masih dalam lingkup Kota Tegal yang memang sebenarnya butuh penanganan khusus. Saya kembali lagi, nggak sejauh-jauh lah, kembali lagi pada Jalan Mataram lah, yang memang setiap hari kebetulan saya lewat situ. Satu sisi pemerintah katakanlah menggembar-gemborkan bahwa ini loh ikonnya Kota Tegal, ada alun-alun yang sangat wah begitu, amazing ya, dan Pancasila yang semakin canggih, kemudian Malioboro yang sedang ini proses untuk finishing dan sebagainya. Sementara di daerah yang lain masih seperti itu, sampai menimbulkan korban jiwa, sampai menimbulkan kecelakaan, sampai banyak dikeluhkan oleh masyarakat sekitar dan pasti mengganggu roda perekonomian dan sebagainya. Dan saya berpikir mungkin nggak terjadi cuma di Mataram saja, barangkali tempat lain juga sama ada seperti itu. Nah ini yang kita harapkan dalam membuat policy itu, melihat secara komprehensif apakah dan mana yang memang menjadi sebuah kebutuhan yang urgent, yang memang harus diselesaikan secara prioritas gitu. Semua saya pikir menjadi hal yang sangat penting, tapi mana yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu. Ini yang kita harapkan dari Kota Tegal. Yang ketiga, Mas Gendra, hal yang sangat membuat kepikiran saya ini ya, karena terkait dengan morality. Sama nggak bisa tidur, Pak. Nggak bisa tidur. Saya kok mendapatkan rumor ini ya, mudah-mudahan rumor ini salah. Kota Tegal kok menjadi tempat sentral hiburan malam gitu di wilayah ketika diimpit oleh Cirebon, Purwokerto begitu, kemudian Pemalang. Sentralnya katanya Cirebon, di Tegal gitu. Nah ini mudah-mudahan dugaan itu salah. Tapi terhadap itu ya, seandainya benar, saya cukup miris terhadap itu, karena ini berdampaknya sangat panjang sekali terhadap moralitas ya. Pasti memunculkan berbagai macam permasalahan, pasti itu memunculkan berbagai macam problem dari sisi kriminalitas. Pasti seandainya itu memang rumor itu benar adanya, walaupun memang ketika dilihat dari sisi lain katakanlah itu kan menghasilkan pajak yang besar dan sebagainya. Sisi ekonominya. Itu kalau kita cara pandangnya kapitalistik ya seperti itu. Tapi kalau kita cara pandangnya terhadap orang yang memang religius seperti itu ya, apalagi kita orang timur gitu, ya nggak bisa diukur dengan satu hal saja. Itu penting sekali karena terkait dengan moralitas, terkait dengan adab, etika, nanti juga dampaknya ke kriminal dan sebagainya. Nah, kita berharap yang seperti itu sebisa mungkin sih diminimalisir lah. Mulai syukur-syukur bisa sampai ditekan lah angkanya, bukan malah bertambah dan berkembang ya, karena rumornya memang sudah sangat santer. Kebetulan saya nggak pernah keluar malam-malam, Mas Gendra. Saya hanya dengar saja ini kan, dengar saja. Nah, mungkin coba nanti riset. Saya nggak berani nanti tergoda soal itu. Saya
supaya dapat masukan dari teman-teman seperti itu. Nah, ini hal yang sangat penting bagi perguruan tinggi, apalagi saya sebagai seorang dosen melihat seperti itu, dampaknya akan luar biasa sekali. Iya. Dan kami berharap yang seperti itu bisa ditekan lebih maksimal. Itu Siap, siap. Baik, terima kasih atas dua narasumber yang luar biasa ini. Ada Pak Abdullah Sungkar, terima kasih. Terima Ada kasih. Pak Ginanjar Terima kasih. Wirosasmito. Kita mungkin tadi harapan-harapan publik, harapan-harapan juga dari seorang pakar dan seorang dosen yang itu juga mungkin mudah-mudahan bisa terdengar ya sampai policy maker kita dan para pemimpin kita, biar tujuannya apa untuk menjadi Kota Tegal menjadi lebih baik ya Pak. Ya amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Sampai jumpa. Terima kasih, Mas Gendra. Sehat-sehat selalu karena mungkin ini insyaallah. pandemi masih masih cukup tinggi, apalagi di pusat di Jakarta masih cukup tinggi. Jaga kesehatan selalu Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Ya, terima kasih.